Hakim-Hakim 17. Ada seorang pria dari pegunungan Efraim, namanya Mika. Berkatalah ia kepada ibunya, 1.100 uang perak yang diambil orang daripadamu, yang karena itu engkau mengucapkan kutuk. Bahkan aku sendiri mendengar ucapanmu itu. Ketahuilah, uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya. Lalu kata ibunya, diberkatilah anakku oleh Yahwe. Dan ia mengembalikan uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Namun ibunya berkata, aku telah menguduskan uang itu bagi Yahwe. Aku menyerahkannya untuk anakku, supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan dari uang itu. Maka sekarang aku kembalikan uang itu kepadamu. Ia mengembalikan lagi uang itu kepada ibunya, dan ibunya mengambil 200 uang perak, lalu memberikannya kepada tukang perak. Tukang itu membuat patung pahatan dan patung tuangan dari uang itu, kemudian menaruhnya di rumah Mika. Mika ini mempunyai sebuah kuil ilah. Ia membuat efod dan terafim, dan mengkhususkan salah seorang anak laki-lakinya untuk menjadi imamnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ada seorang muda Lewi dari Betlehem Yehuda, dan ia tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu keluar dari kota Betlehem Yehuda untuk menetap sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat. Dan sampailah ia di pegunungan Efraim, di rumah Mika untuk bekerja. Lalu Mika bertanya kepadanya, dari manakah asalmu? Dan ia menjawab kepadanya, aku orang Lewi dari Betlehem Yehuda, dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat. Lalu Mika berkata kepadanya, tinggallah denganku dan jadilah bapa dan imam bagiku. Aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak setiap tahun, sepasang pakaian serta makananmu. Lalu orang Lewi itu masuk ke rumahnya. Orang muda Lewi itu setuju untuk tinggal dengannya dan menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika menahbiskan orang muda Lewi itu menjadi imamnya dan diam di rumah Mika. Lalu kata Mika, sekarang tahulah aku bahwa Yahwe akan berbuat baik kepadaku karena orang Lewi ini menjadi imamku.